Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Odi Andriantono dari kelas D4 Teknik Elektronika B dengan NRP 2122 6036. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses penyusunan layout di aplikasi elektrik, yang dimana tugas dari praktikum VLSI dan piranti terprogram. Dan untuk praktikum kali ini yaitu praktikum layout 1, yang dimana isi dari buku panduan praktikum layout 1 ini ada tugas untuk membuat sebuah rangkaian CMOS NAND 2 input, rangkaian CMOS NOR 2 input, dan rangkaian inverter. Oke, sebelum saya menjelaskan rangkaian yang telah saya buat ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penyusunan layout. Oke, sebelum kita melakukan penyusunan layout, kita harus men-setting terlebih dahulu aplikasi elektrik kita ini, yang dimana untuk fixed view-nya sudah layout, terpilih layout, karena kita akan menyusun sebuah rangkaian di layout. Dan untuk pengaturan selain itu, kita klik teknologi, kita klik change current technology. Nah, untuk change current technology ini kita harus pastikan MOCMOS. Selain itu, kita klik teknologi lagi, kita klik teknologi option. Nah, untuk teknologi option ini, untuk metal layers kita pilih 2 layer dan kita aktifkan submicron rules. Kita kasih centang second polysilicon layer, disalo stacked vias, alternate active and poly contact rules, dan full geometry. Nah, setelah 3 langkah tersebut sudah dilakukan, untuk langkah terakhirnya kita klik teknologi lagi, kita klik change unit, dan kita harus pastikan untuk teknologi di change unit ini kita memilih MOCMOS lambda sama dengan 600 dengan 0,3 U. Nah, untuk langkah-langkah ini sudah ada di buku panduan, jadi kita harus menerapkan itu terlebih dahulu. Setelah kita mengubah pengaturan sesuai dengan buku panduan, kita waktunya untuk menyusun rangkaian tersebut di aplikasi elektrik ini. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 3 rangkaian tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian CMOS NAND 2 input terlebih dahulu. Nah, pada kali ini untuk rangkaian NAND ini sendiri terdiri dari 2 input, yaitu ada input A dan input B. Dan untuk kabel merah ini menggunakan polysilicon. Dan untuk kabel biru ini menggunakan metal 1. Dan untuk outputnya kita menggunakan metal 2 sebagai output. Lalu dari rangkaian NAND ini sendiri yaitu A plus B, A kali B di bar. Nah, jadi nanti jika kita sesuai teori, maka hasil dari rangkaian NAND ini, jika nilai input A dan B 00,
maka hasil Y akan 1. Dan jika nilai A 1 dan B 0 dan sebaliknya, maka nilai Y akan sama 1. Dan nilai A dan B ini 1, maka akan ada perubahan pada nilai Y, yaitu menjadi 0. Itu secara prinsip teori dari rangkaian NAND itu sendiri. Nah, sebelum kita mencoba untuk simulasi rangkaian, kita coba cek terlebih dahulu apakah rangkaian yang kita buat ini sudah benar-benar tidak memiliki error atau tidak memiliki salah saat proses pembuatannya. Untuk caranya, kita klik tools, kita klik DRC, lalu kita klik hierarchical check, kita klik. Nah, alhamdulillah kita lihat di electrical message tidak ada error, no error found pada rangkaian ini. Jadi rangkaian ini sudah layak untuk kita coba simulasi sesuai dengan untuk mengetes, untuk memastikan bahwa hasil dari simulasi rangkaian ini sesuai dengan hasil teori dari rangkaian NAND. Kita klik simulate. Nah, kita hapus yang nggak diperlukan. Kita geser putih ini, garis putih ini ke pojok. Oke. Coba kita kasih input dari A ini 0, lalu kita kasih B ini juga 0. Nah, maka akan menghasilkan nilai Y 1. Coba kita geser, kita ubah A ini, kita kasih input 1, kita B ini kita kasih input 0, maka dia akan sama nilainya 1. Dan kita ubah lagi, kita geser lagi, kita A nya kita ganti 0, B nya kita ganti 1, maka dia akan sama, masih sama bernilai 1. Nah, di sini kita coba A kita kasih nilai 0 dan B kita kasih nilai 0. Oh, salah, mohon maaf. Nah, kita coba geser lagi, kita coba kasih nilai A ini 1, kita kasih B ini 1. Nah, maka akan ada perubahan nilai dari Y, yaitu menjadi 0. Jadi untuk hasil rangkaian yang telah saya kerjakan di elektrik ini sudah menghasilkan hasil yang sesuai dengan rangkaian NAND secara teori. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah ke rangkaian inverter. Nah, seperti ini untuk rangkaian inverter, sama kurang lebih cara penyusunannya seperti rangkaian sebelumnya, yaitu kabel biru muda metal 1, kabel merah polisilikon, dan kita outputnya menggunakan metal 2. Nah, di sini prinsip hasil dari rangkaian inverter ini, jika input A kita kasih nilai 1, maka akan menghasilkan output 0 dan akan terus seperti itu. Jika input A ini kita kasih 0, maka ia akan menghasilkan nilai 1. Jadi akan berbanding terbalik antara input dan output untuk hasilnya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu apakah rangkaian ini sudah bisa untuk kita simulasikan, apakah sudah tidak ada error. Oke, coba kita simulasikan. Oke, kita geser dulu garis putih,
kita kasih nilai input A ini 0, maka ia akan menghasilkan nilai 1. Dan kita geser lagi, kita kasih input A ini 1, maka ia akan menghasilkan nilai 0. Kita geser lagi, jika A kita kasih nilai 0, maka ia akan bernilai 1. Akan terus seperti itu, berbanding kebalik untuk hasilnya. Jadi sudah untuk rangkaian inverter yang telah saya kerjakan ini sudah sesuai dengan hasil dari rangkaian inverter secara teori. Oke, lanjut untuk rangkaian terakhir, yaitu rangkaian NOR dengan 2 input. Untuk rangkaian NOR dari 2 input ini bisa kita anggap A plus B bar. Nah, jadi untuk penyusunannya ini dan ini. Untuk A plus itu untuk strukturnya ini kita buat paralel. Nah, sedangkan tadi untuk NAND, untuk perkalian kita buat strukturnya itu seri. Nah, oke. Untuk proses penyusunannya sama seperti rangkaian sebelumnya. Untuk metal menggunakan metal 2, node-nya untuk warna merah polisilikon dan untuk biru metal 1 untuk node-nya. Oke. Dan ini yang kita taruh di atas yaitu PMOS, dan untuk yang di bawah NMOS sesuai dengan buku panduan. Jadi PMOS itu selalu di atas dan NMOS itu selalu di bawah, seperti itu. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya no error, jadi sudah bisa untuk kita simulasikan. Waktunya kita simulasikan. Nah, berbeda dengan rangkaian NAND tadi, untuk rangkaian NOR ini secara hasil dari teori, jika nilai A dan B ini kita kasih nilai 0, maka ia akan menghasilkan nilai 1. Nah, berbeda dengan rangkaian NAND tadi, jika nilai A dan B ini kita kasih nilai 1, maka nilai Y akan bernilai 0. Jadi bedanya di situ. Oke, kita coba. Kita coba kasih 1, nilai B1, nilai A1. Nah, maka untuk outputnya atau Y-nya menghasilkan nilai 0. Coba geser, jika B1, jika B0 dan A1 akan sama, ia akan menghasilkan nilai 0. Dan kita geser lagi, jika B kita ganti 0 dan A kita kasih 1. Jika A 0, maaf, kayaknya sepertinya ada error. Kita ulangi lagi.
Oke, kita ulang dari awal. Jika B bernilai 1, jika A bernilai 1, maka Y akan menghasilkan nilai 0. Kita geser. Jika A bernilai 0, Y bernilai 1, maka Y akan bernilai 0. Nah, jika B kita ganti 1 lagi dan A kita kasih nilai 0, maka Y akan tetap sama, bernilai 0. Dan kita samakan, jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka Y menghasilkan 1. Jadi untuk hasil secara simulasi ini dari rangkaian yang telah saya buat memiliki hasil yang sama dengan rangkaian NOR, prinsip rangkaian NOR secara teori. Jadi seperti itu penjelasan saya terkait praktikum layout 1 ini, yaitu membuat sebuah rangkaian, ada 3 rangkaian di buku panduan praktikum. Tugasnya yaitu membuat rangkaian CMOS NOR 2 input, membuat rangkaian CMOS NAND 2 input, dan membuat rangkaian CMOS inverter. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.